Hai, halo ai aku semua. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Hari pertama setelah aku libur 10 hari atau 11 hari ya, lebih ya. Kita akan reading kembali. Temanya mengalir saja, apa kata kartu dan apa kata semesta. Seperti biasa, sebelum reading kita akan ritual candle dulu. Ritual candle ini untuk mengirim afirmasi positif, energi healing atau energi booster buat kalian semua. Dan kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Kita lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kenapa ini lilinnya? Sebentar, butuh adaptasi dia. Oke, kita mulai ya. Oke, selesai. Kita taruh di situ. Oke, sebelum reading seperti biasa ya, aku mau ngucapin selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru datang, baru singgah di channel aku. Buat kalian yang udah lama, udah setia di channel aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan kalian. Yang suka ngasih gift, thanks juga aku ucapkan terima kasih banyak. I love you all, I love you sekebon. Disclaimer dikit ya, biar nggak gagal paham. Jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate, bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi jika memang dirasa resonate bacaannya cocok, tapi jika tidak jangan dipaksakan, kalian harus bijak. Oke? Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Oke, siapapun yang sedang berdealing dengan kalian, entah ini masih bersama atau kalian fokuskan deh satu nama, siapapun dia, atau siapa yang terlintas di pikiran kalian atau memang masih melekat di ingatan kalian, maka ini adalah readingan untuk kamu dan dia, ya. Konektor antara kamu dengan dia di sini ada the sun. Ada hubungan yang penuh dengan kehangatan. Ada hubungan yang bisa dikatakan ngumpet-ngumpet juga, ya. Ada kehangatan yang lumayan kayak ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap tuh gimana ya? Hubungannya nih kayak hangat tapi agak maju mundur, ada energi ngintip-ngintipan, stalking-stalkingan, curiga-curigaan, jadi lumayan komplit lah dalam hubungan kalian. Oke, kita lihat energi dia di sini ada King of Swords. Seseorang ini sedang overthinking. Seseorang ini saat ini, ya, ada hal-hal yang menjadi beban pikiran dalam diri dia. Entah ini sedang mengamati sesuatu atau memang dianya lagi sedang defensif. Nggak terlalu banyak pergerakan atau aktivitas yang dia lakukan selain dari rutinitas sehari-harinya. Jadi lebih kepada kayak ya day by day like that lah. Ada hal-hal yang di luar ekspektasi atau nalar dia yang sedang dia pikirkan saat ini, ya. Mencari kemungkinan-kemungkinan yang terjadi apapun itu. Kemudian di sini ada strength, lagi berusaha atau berupaya untuk meningkatkan kepercayaan diri. Ada energi seperti kayak entah dia minder atau memang lagi insecure. Minder, insecure sama ya. Atau kayak ya lagi kehilangan kepercayaan diri tadi, lagi lesu lah. Lagi butuh semangat atau butuh motivasi, bahkan butuh sandaran. Lagi mengumpulkan power dalam diri dia.
Ya, ada energi di mana dia juga lagi pengen meluluhkan hati seseorang nih. Ya, kemudian ada two of swords, lagi mikir-mikir, lagi nimbang-nimbang. Ada satu tindakan yang sedang dia ingin lakukan dari pemikiran dia tadi atau dari planning dia tadi, tapi sepertinya agak lumayan berat sih pertimbangannya, apakah karena adanya hambatan atau ada hal-hal lain yang membuat dia untuk maju atau untuk melakukan hal tersebut itu kayak harus benar-benar mempertimbangkan baik buruknya, seperti itu. Lagi di posisi 50-50 yang aku lihat ya. Kayak berani melakukan tapi nggak terlalu berani ngambil resiko. Gitu. Energi kalian di sini ada Nine of Cups, di sini energinya ada kenyamanan, ada kedamaian, atau ada hal-hal yang memang sudah kalian dapatkan dalam kehidupan kalian. Ada karma baik sepertinya yang sedang kalian tuai di sini. Ada yang sedang mengapresiasi dirinya, dalam artian mungkin banyak yang merubah penampilan, entah ini secara fisik atau secara fashionable, atau ada juga yang memperbaiki diri secara spiritual. Banyak berfokus pada diri sendiri yang aku lihat. Ya, kemudian sini ada Four of Wands, lebih memikirkan bagaimana mencari atau mendapatkan kestabilan. Ada beberapa mungkin yang merencanakan hal-hal entah ini sekedar kumpul-kumpul keluarga atau ada reunian juga bisa ya. Aku lihat ada keinginan untuk bertemu atau ada seseorang yang ingin bertemu sama kalian. Kemudian sini ada Ace of Wands, lagi membuat satu rencana atau planning nih. Aku melihatnya merencanakan sesuatu adalah keterkaitan tentang suatu perubahan atau grow up kembali ke titik awal lagi. Ada resolusi-resolusi sepertinya yang sedang kalian jurnal menuju akhir tahun. Itu dia. Jadi kemarin tuh aku udah pulang dari Batam ke Bali itu tanggal 5 ya. Tapi rencananya tanggal 6 pengen reading langsung. Ternyata agak pegel-pegel, terus agak flu, agak batuk pilek karena mungkin kecapean. Karena aku rutenya dari Tanjung Pinang, Batam, Jakarta, Bali dalam satu hari. Dari Tanjung Pinang ke Batam itu aku nyetir sendiri sampai di bandara baru terbang. Udah gitu di tanggal 7-nya kemarin itu kayaknya aku hibernate deh, hibernasi, tidur terus seharian. Nah sekarang udah agak mendingan, segar. Jadi aku hadir lagi untuk kalian sebagai mami, kemarin sebagai Kang Ghosting. Oke, kita cek ya situasi kalian. Wow, jatuh. Oke, bottom of the decknya di sini ada, second chance ya, kesempatan kedua, rekonsiliasi, making amend opportunity ya. Kalau aku lihat di sini ada hubungan yang akan dimulai kembali atau diulang kembali, atau bahkan ada seseorang yang memang ingin rekonsiliasi, minta diberikan kesempatan kedua dan peluang dari kalian. Di sini ada kebalik. Ada time ya, waiting, cycle, moment. Ada hubungan yang terus terang kalau yang aku lihat seperti sedikit lumayan membuang waktu. Banyak penantian yang sepertinya belum terrealisasi atau bahkan nggak sempat terrealisasi hubungannya, mungkin entah ini sudah bubar ya, sudah bubar lah, ada rekonsiliasi. Atau memang kamu ngerasa hubungan kamu sama dia ini benar-benar buang waktu. Karena ada cycle yang nggak putus-putus, atau cycle-nya tuh selalu berulang dengan hal yang begitu-begitu aja. Jadi ada kejenuhan juga, atau ada hal-hal di mana ya memang salah satu harus melepaskan dulu hubungan kalian atau hubungan tersebut, seperti itu. Di sini ada yang sedang menunggu momen yang tepat nih kalau aku lihat dengan time ini. Ada kaitannya dengan cycle tadi. It means artinya seseorang memang memiliki rencana menunggu momen yang tepat untuk bisa rekonsiliasi. Oke, kemudian sini ada trap ya, tentang stuck.
tied down, captive ya. Ini kalian berdealing sama situasi yang memang stagnasinya kuat banget, stagnan ya. Hubungannya nggak bergerak atau kalian terjebak dengan hubungan yang begitu-begitu aja. Tapi sulit untuk melepaskan diri dari diri dia. Atau melepaskan jebakan Batman, jebakan Spider-Man, atau jebakan dari diri dia ya. Ada hal-hal bukan sekedar jebakan sih, pesonanya itulah yang menjebak mungkin hubungan ini sulit untuk dilepaskan. Ada hal-hal yang kalian rasakan sama orang ini tuh berbeda banget gitu. Oke, kemudian di sini ada realization-nya tentang epiphanies, tentang understanding, tentang awakening, hubungan yang penuh dengan pembelajaran, hubungan yang penuh dengan pencerahan, hubungan yang bisa dikatakan planningnya banyak tapi realisasinya belum berjalan sempurna atau banyak yang belum terjadi, sehingga mau tidak mau membangkitkan kesadaran dari salah satunya untuk memahami bahwa ada kesadaran-kesadaran hubungan ini harusnya disikapi atau ditindakin seperti apa, ditindaklanjutin seperti apa. Kemudian ada nulis di sini, ada self growth, self focus, soul finding. Ya, dari hubungan yang terjadi antara kamu sama dia, apapun kondisinya, yang aku lihat hubungan ini bukan sekedar sia-sia atau bukan sekedar hubungan yang tidak ada arti dan makna. Mungkin antara kamu sama dia kamu ngerasa bahwa disia-siakan. Kamu mungkin ngerasa bahwa hubungan ini tidak bermakna, tapi tanpa kamu sadarin maknanya masuk ke dalam diri kamu atau salah satu di antara kalian, di mana akhirnya kesadaran itu membuat kalian banyak yang melakukan yang namanya fokus terhadap diri sendiri, penyembuhan-penyembuhan, self healing, atau memperbaiki mental block di dalam diri kalian. Artinya satu kejadian buruk itu menghasilkan satu kejadian baik terhadap diri kalian sendiri. Itu ya. Kemudian sini ada broken, ada hubungan yang memang sudah retak, sudah pecah, tapi mencoba untuk diperbaiki kembali ya. Heartbroken, destroy ya. Seseorang menghancurkan hubungan ini kayak nggak tanggung-tanggung atau kurang tanggung-tanggung. Bukan nggak tanggung-tanggung, kurang nanggung-nanggung. Artinya dia meretakkan hubungan ini nggak tuntas. Dia masih menyisakan banyak hal. Jadi ya memang jadinya nggak tuntas gitu. Kenapa? Karena circle-nya selalu terjadi berulang-ulang, begitu lagi, begitu lagi. Banyak yang di situasi on off ya, aku lihat dalam hubungan kalian. Oke, kita lihat dari tarotnya ya. Oke, di sini ada Empress, kemudian ada Eight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, kemudian ada Eight of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces, kemudian ada Seven of Wands, masih Aries, Leo, Sagittarius, dan ada Devil, ada Scorpio. Ya, aku lihat di sini hubungannya memang lumayan membuat kamu merasakan adanya kenyamanan, ketenangan, ya, baik dari kamu atau kedua belah pihak. Hubungan ini lumayan intens, hubungan ini lumayan punya intimasi yang besar yang aku lihat. Cuman nggak tahu apapun yang sudah terjadi di situasi dimana kalian lagi enak-enaknya, lagi nyaman-nyamannya, atau merasa lagi di titik aman dalam hubungan ini, seolah-olah ini sudah benar-benar fix, gak akan terjadi sesuatu, ini sudah fix, dia bakal jadi milik kamu, ini udah fix, begini begitu. Tapi tiba-tiba seseorang ghosting kamu, seseorang tiba-tiba menghilang begitu saja. Ada yang memang benar-benar mengghosting tanpa kata-kata, tanpa kalimat, membuat kamu jadi banyak sekali tanda tanya atau penasaran, apa sih salahku, apa sih begini, kenapa sih begitu ya. Ada juga yang memang dimulai melalui pertengkaran-pertengkaran kecil, akhirnya menjadikan hubungan ini seperti satu hubungan yang jenuh atau membosankan. Selalu terjadi konflik atau pertengkaran antara kamu sama dia. Tapi
Hubungan ini masih selalu sering diperjuangkan. Jadi kayak ada energi chaser and runner, ketika kamu ngambek, kamu lari atau kamu pergi, dia kejar-kejar kamu. Nanti begitu juga sebaliknya, ketika dia sudah merasa di titik aman, melihat kamunya tenang-tenang aja, dianya bikin ulah. Jadi kayak nggak matching gitu, selalu aja berputar-putar. Kayak ketika kamu melakukan kebaikan, dia bikin salah. Ketika dia yang bikin baik, kamu yang bikin salah. Jadi kayak kalian tuh sama-sama adu mekanik di sini, nggak sama-sama ngerasa mungkin besar kepala, sama-sama ngerasa sudah memiliki, sehingga kayak ngerasa bahwa hubungan ini tuh nggak perlu di-maintain lagi. Banyak yang suka main gertak-gertak sambel di sini, ngancam-ngancam kecil dengan tujuan ngorek-ngorek rahasia atau sengaja ngancam-ngancam supaya dia itu nggak macam-macam, seperti itu ya. Tapi di sini dengan kartu Devil, adiksi hubungan kalian ini lumayan besar ya, adiksi dari seksual chemistry-nya lumayan besar ya untuk yang bersama. Kalau yang bukan LDR, LDR juga ada, mungkin melalui video call atau melalui apapun yang kalian lakukan caranya berhubungan dengan LDR tersebut. Kemudian di sini adiksi ini juga menggambarkan emosional yang terjadi. Mungkin kalian berdealing sama seseorang yang emosionalnya lumayan tinggi, egonya masih sangat besar sekali, keras kepala. Artinya belum ada kedewasaan, ya, orangnya childish di sini. Itu. Oke, kita lihat ada apa lagi. Ada The Lovers. Dia masih sayang sama kalian. Ada The Fool, ada Gemini. Ya, kondisinya seperti apapun di sini aku lihat tuh kan, kalaupun sekarang sedang tidak bersama, ini kuncinya ada di rekonsiliasi. Kemudian ada Ten of Pentacles. Nah lo, Virgo, Taurus, Capricorn. Ada apa ini? Ada Ace of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Kayaknya temanya seru deh. Kemudian di sini ada Seven of Swords. Gemini, Libra, Aquarius. Aku lihat seseorang ini saat ini sedang mengatur suatu rencana atau satu strategi, ya. Lagi mutar otak. Gak heran kalau di sini ada King of Swords. Lagi overthinking, mencari cara, mencari jalan keluar, way out dalam apa yang menjadi rencana dan pikiran dia. Kenapa sih bisa begitu? Karena masih ada The Lovers, masih ada ketertarikan, masih ada perasaan sayang, masih ada harapan-harapan yang ingin dia letakkan terhadap diri kamu atau bahkan terhadap hubungan kalian. Ya, dia menginginkan new beginning, the Fool, awal mula baru lagi. Dari nol kakak, katanya. The Fool ini kan simbolnya nol ya. Pengen memulai lagi, merencanakan hal-hal baru atau apapun yang bisa berkembang dan grow up lagi antara kamu dan dia. Ya, ada planning-planning yang sudah dia susun di sini. Ada keinginan untuk renewal, bertemu lagi, untuk nyaman lagi, untuk bisa merasakan lagi hal-hal yang pernah terjadi antara kamu dan dia. Ya, walaupun di sini mungkin banyak situasinya kalian berdealing sama seseorang yang memanfaatkan kalian. Memanfaatkan ada yang dari segi cuman hanya untuk bersenang-senang atau seleksi, ada juga yang memang memanfaatkan secara koin di sini. Mungkin selama ini kamu dijadikan sumber kontribusi atau support system dalam hubungan kalian selama ini. So far itu tentang sesuatu yang sudah terjadi. Yang aku lihat untuk saat ini sih memang ada keinginan untuk balancing lagi terhadap diri kamu. Ada penyesalan yang sudah terjadi di dalam diri dia dan dia ingin mengawali kembali dan dia ingin meminta maaf atau membutuhkan yang namanya pengampunan dari kalian. Mencoba untuk membuka kembali pintu hati kalian di sini. Ya, even dia sudah membuka pintu hatinya. Tapi yang aku lihat sih ini tergantung ya. Dari bagusnya kartu 4 tadi, ada kesiapan-kesiapan yang memang belum matang di sini di dalam diri dia, ya. Besarnya hasrat dia, besarnya keinginan dia di sini. Yang terlihat adalah masih dalam wacana atau masih dalam pemikiran. Dia lagi benar-benar ngotak-ngatik otaknya nih, kayak lagi main puzzle sendiri, ya. Dalam artian kalau plan A nggak terjadi, apakah plan B bisa? Jadi banyak rencana-rencana yang dia siapkan. Jadi memang kayak dia lagi ingin datang ke kalian, nggak nyediain payung.
Artinya kayak mau mencoba secara brutal aja nih datang kali ini. Tapi apa ya nyebutnya, kayak nggak ingin gagal gitu. Jadi pingin maju tapi nggak mau gagal. Tapi jika terjadi yang namanya kegagalan, nah di sini yang dia takutkan adalah apakah persiapan dia untuk kegagalan tadi itu sudah mantap atau sudah bakal terima. Karena sepertinya kalau yang aku lihat, dia ini orang yang sulit untuk menerima kegagalan atau sulit menerima yang namanya penolakan. Makanya di sini masih agak berputar-putar, mencari payung dulu atau mencari protection buat diri dia, supaya nantinya ketika terjadi penolakan dari diri kamu atau hal-hal apapun yang akan terjadi, dia bisa mengcover diri dia, nggak malu-malu kali misalnya, atau nggak sesuai dengan keinginan dia lah gitu. Minimal dia nggak malu-malu banget. Itu sih yang aku lihat. Oke, kita lihat bottom of the deck-nya ya. Energi kalian di sini ada Queen of Swords. Aku rasa beberapa di antara kalian, oke, walaupun nggak semua ya persentasenya di sini, ada beberapa di antara kalian mungkin akan menerima dia, akan membuka peluang lagi, memulai awal mula baru lagi sama dia. Welcome, karena memang di sini masih besar pengharapan dari beberapa kalian yang lagi nonton di sini. Tapi ada juga beberapa di sini sudah menjadi Queen of Swords yang sebenarnya. Artinya ada ketegasan yang kalian lakukan, atau kalian memang akan defensif di sini. Defensif itu dalam artian, oke, kalau memang kamu mau kembali, konsepnya apa, tujuannya apa, ya, visi misinya ke depan apa cuman mau begini-begini aja, apa cuma mau mengalir-mengalir aja tanpa kejelasan, itu ya. Jadi kalaupun beberapa di antara kalian ada yang menerima, tapi ada ketegasan yang akan kalian berikan atau syarat kondisi kepada dia, ya. Yang di satu sisi lagi mungkin ada yang jelas-jelas mungkin akan mencoba tidak menerima dia atau sengaja menahan diri supaya mau melihat dulu sejauh apa sih dia ngejar-ngejar kalian lagi. Ya, ada hal seperti yang ingin kalian lakukan, ya dulu aku ngemis-ngemis ke kamu, kali ini kamu deh yang di posisi itu. Gitu ya. Jadi di sini memang posisinya ada beberapa yang ingin kembali dengan posisi yang tegas ya. Ada juga yang memang dalam posisi yang enggak deh kalau kamu datang dengan posisi yang gitu-gitu lagi aja. Jadi kayak nantinya akan ada trial error yang akan kamu lakukan terhadap diri dia. Uji cobanya nih dilihat dulu nih. Sekuat apa dan semampu apa dia berjuang lagi untuk kamu. Rencana pula. Temanya agak kaku ya, aku baru hari pertama reading, kebiasaan. Temanya di sini kalau aku lihat sih, kita ambil dari sini ya. Aku lihat ada seseorang dari masa lalu ingin rekonsiliasi atau rujuk kembali dengan kamu. Kita lihat alasan dia ingin rujuk lagi sama kamu tuh kenapa. Ya. Oke, di sini ada Eight of Wands. Aries, Leo, Sagittarius. Ada 2 Eight of Wands ya. Memang circle kalian belum putus nih. Masih nemplok terus. Sorry. Kemudian di sini ada Eight of Swords, 88 Infinity. Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian di sini ada Strength, ada 2 Strength, Leo. Kemudian ada High Priestess. Sorry. Kalau dirasa skip aku lama, shuffle aku lama, kalian skip aja ya. Kartunya nempel-nempel. Oke, aku ambil yang paling atas. Kemudian ada King of Pentacles. Oke. Ya, alasan dia ingin rekonsiliasi sama kamu karena memang dia ngerasa ada energi yang belum lepas. Ya, dimana kamu merasakan bahwa kadang-kadang kamu masih memikirkan dia atau bahkan sering masih memikirkan dia, sama dia juga begitu ya.
Ada keinginan untuk intens lagi, ada keinginan untuk berkomunikasi lagi, atau keinginan untuk bersama lagi kuat dari diri dia, karena dia juga merasakan kayak, kenapa ya ini kok semakin aku pingin lepas, malah justru semakin teringat terus. Semakin aku ingin jauh, semakin justru aku kayak ketarik ingin dekat. Itu, ya. Kemudian di sini ada Eight of Swords. Dia masih terbelenggu dengan diri kalian, masih terbelenggu dengan apapun yang pernah terjadi antara kamu dengan dia. Entah ini memori, entah ini kasih sayang, ketulusan, ya, atau pengorbanan-pengorbanan yang kalian berikan selama ini sama dia. Dan itu sulit untuk dia lepaskan. Apalagi kalau dia tidak mendapatkan hal yang serupa di luar sana atau ketika tidak bersama kalian. Ya, alasan dia ingin rekonsiliasi ya karena dia memang masih ingin meluluhkan hati kalian, dan dia merasa bahwa cuman kalian yang bisa membuat dia kuat, cuman kalian yang bisa membuat dia itu nurut, ya, atau dia biasanya mungkin keluar jalur atau keluar dari zona yang tidak penurut, tapi ketika sama kalian itu dia tahu banyak hal-hal positif yang kalian masukin ke diri dia atau kalian motivasi kepada diri dia, itu banyak gunanya, banyak hasilnya, banyak benarnya, seperti itu. Dan dia merasa ketika sama kamu itu kepercayaan diri dia memang lumayan meningkat. Pokoknya ketika sama kamu tuh powernya beda yang dia rasakan. Makanya di sini kayak ingin rekonsiliasi kembali, karena mungkin di luar sana, yaitu tadi, ketika nggak bersama kalian lesu hidupnya, lemah besti. Ya, kemudian di sini ada High Priestess, ya. Kenapa dia ingin rekonsiliasi? Artinya dengan High Priestess ini dia sudah melakukan suatu perbandingan atau challenge, ya, tanpa sepengetahuan kalian, entah berapa orang atau sudah berapa banyak yang mondar-mandir dalam kehidupan dia. Dia merasakan bahwa kamu justru yang memberikan energi positif dalam diri dia. Kamu yang bisa memberikan kestabilan, atau kamu yang bisa memberikan hal-hal yang kayak berkaitan dengan spiritual, ya. Jadi kayak ada kedewasaan di dalam diri kamu itu yang tidak dia lihat dari sisi siapapun di luar sana. Yang membuat dia ingin rekonsiliasi juga di sini dengan adanya King of Pentacles, loyalitas yang kalian berikan, kehangatan yang kalian berikan, bahkan support system yang kalian berikan kepada dia selama ini, apapun bentuk support system itu yang membuat dia kuat sekali untuk datang ke kamu atau ketarik lagi energinya ke dalam diri kamu. Jadi banyak hal-hal yang terlepas ketika tidak bersama kamu, ya dia memang bukan apa-apa di sini. Kalau nggak ada kamu, dia bukan siapa-siapa. Karena di sini dia merasa kayak kamu ini punya peran penting dalam kehidupan dia. Kamu adalah sumber strength-nya dia, power, ya. Oke, kita lihat ada tindakan nggak sih atau gimana nih kartu terakhir, kita biarkan mengalir, ya. Karena kalau aku lihat perasaannya masih ada the lover sih. Jadi kadang-kadang kita nggak usah cek lagi perasaan, ya. Ada tindakan nggak sih dalam waktu dekat kira-kira? Oke, di sini ada the Fool. Ada dua the Fool, ya. Aku rasa akan ada tindakan sih dengan the Fool ini, ya. Dia akan mencoba maju, memberanikan diri, bahkan belajar masak bodoh. Apapun konsekuensinya, entah kamu akan terima atau tidak, nanti akan membuat dia udah nggak peduli lagi. Yang penting maju aja dulu, ya. Ada Three of Swords di sini. Ada Gemini, Libra, Aquarius, kemudian ada Six of Swords, masih Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian di sini ada Three of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian di sini ada Four of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn, dan ada King of Swords, ya. Gemini, Libra, Aquarius. Energi mereka bottom of the deck-nya ada Ten of Pentacles. Pingin grow up lagi, ingin bersemi, ingin bertumbuh, ingin memupuk lagi hubungan yang sudah kandas atau pernah tidak berjalan sesuai rencana. Itu dia.
ya. Oke, tindakannya kalau yang aku lihat beberapa di antara mereka nanti akan ada yang berani maju ya, memberanikan diri apapun resikonya mau kamu terima atau tidak. Kali ini kayak dia akan benar-benar ya udah maju aja deh. Ya, dengan Three of Swords ada beberapa tindakan mereka, mungkin mereka akan membereskan dulu nih sebelum maju ya. Membereskan sesuatu yang menurut dia ketika nanti dia datang ke kamu, ketika dia ingin rekonsiliasi kamu ke kamu, itu udah nggak ada masalah lagi di belakang sana. Entah ini tentang seseorang atau sesuatu atau apapun yang menggantung yang menjadi hambatan dalam hubungan kalian. Ada yang harus dia bereskan dulu sebelum maju ya, Ai. Oke, kemudian di sini ada Six of Swords. Ada hal-hal yang bisa dikatakan nantinya. Six of Swords ini tentang transformasi ya. Tindakannya memang pingin datang ke kamu, tapi di sini ya tadi ini akan menjadi sesuatu yang lumayan kayak tergantung ya. Tergantungnya apa? Ini ketika ini tadi sudah selesai, sesuatu yang sudah dia bereskan di belakang ini selesai, maka ini akan menjadi sesuatu yang cepat untuk datang ke kamu. Tapi kalau ini masih agak bertele-tele yang dia selesaikan, berarti ini akan agak dalam situasinya ke pending dulu atau delay dulu. Artinya nih orang sebenarnya bagus niatnya. Ketika dia mau rekonsiliasi atau datang ke kamu itu artinya memang benar-benar sudah tidak mau ada masalah lagi di belakang. Jadi dia nggak membawa-bawa hal toksik lagi di luar sana. Seperti itu. Karena dia pengen benar-benar datang kali ini ya murni gitu. Datang kali ini untuk menawarkan cinta lagi, menawarkan sebentuk harapan lagi sama kamu. Hanya saja dia memang terlihat berhati-hati supaya tidak terulang lagi kejadian yang sama ya. Jadi walaupun ada sikap di sini ya udah maju aja, terima atau nggak terima, tapi dia mempersiapkan diri, memprepare dirinya untuk jangan ada masalah lagi ke depan harinya. Jadi dia tuntasin dulu deh di belakang dia. Katakanlah kalau dia kemarin selingkuh, ya dia mungkin akan selesaikan dulu masalah-masalah sama selingkuhannya. Atau dia kemarin suka playing around, ya mungkin kali ini dia akan nggak mau begitu lagi. Jadi dia benar-benar ingin cleansing dirinya untuk maju ke dalam diri kamu. Dan di sini ada Four of Pentacles ya. Itu dia. Yang dia inginkan adalah kali ini ya apapun situasinya dia pengen cinta ya. Cinta yang dia akan berikan ke kamu itu tumbuh lagi kuat, kokoh seperti pohon ini ya. Tapi memang yang aku lihat sih tindakannya ya mengalir sih, let it flow aja ya. Upaya-upaya ini memang dia lakukan tapi tergantung hasilnya dari semesta. Dia mengupayakan tapi apapun dia serahkan lagi kepada semesta. Seperti itu. Let it flow-nya lumayan. Oke, ini kemudian ada King of Swords. Ada dua King of Swords, energi dia ya. Masih mengamati, observasi. Jadi artinya dia juga banyak stalking kalian. Sebelum melakukan suatu tindakan maju kepada kalian, dia ingin memastikan juga bahwa nanti majunya dia nggak sia-sia, nggak konyol. Artinya kalaupun dia maju tiba-tiba nih dia nggak pernah tahu tentang seluk-beluk kamu atau kehidupan kamu ketika nggak bersama dia. Tiba-tiba dia nongol gujuk-gujuk, kamu udah nikah sama orang baru misalnya, kamu udah jalan sama orang baru, kan malu-maluin tuh gitu. Jadi kayak pengen maju tapi kayak ada sedikit menjaga gengsi juga supaya nggak ya tadi nggak malu-maluin banget itu. Oke, kita cek zodiak ya. Udah lama nggak reading, kita cek yuk. Ada sesuatu yang ingin dia sampaikan nggak sih? Kita lihat yuk. Kira-kira alam bawah sadar dia ingin menyampaikan apa nih kepada kalian. Oke, di sini ada aku sangat sedih sekarang. Nggak tahu nih apa yang membuat dia sedih sekarang. Kemudian keluar 3. Kemudian sini aku merasa malu ketika orang lain membicarakan masalah dalam hubungan kita. Ini dia tadi tentang perasaan minder atau insecure yang dia rasakan ya. Mungkin kemarin pernah menjadi suatu permasalahan kalau kalian ini memang mungkin berdealing sama dia yang suka gampang percaya dengan yang namanya trust issue. Jadi mungkin ada masukan-masukan apapun gampang banget terima. Akhirnya membuat dia itu jadi orang yang tidak teguh pendirian, membuat dia jadi orang yang pelin-pelan ya. Aku percaya kita terhubung dengan benang merah. Dia masih percaya bahwa koneksi antara kamu sama dia itu memang belum putus. Benang merahnya masih mengikat atau melekat kuat
antara kamu dengan dia. Aku sedang memikirkan banyak hal sekarang, overthinking tadi ya. Berarti memang banyak rencana atau hal-hal yang sedang dia pikirkan, entah ini masalah kehidupan dia sendiri atau memang rencana-rencana tadi yang untuk datang kepada kalian ya. Oke, last one, pesan alam bawah sadar dia. Aku cabut ya. Oke, aku mau ini menjadi lebih dari suatu pertemanan. Artinya memang ada keinginan atau niat untuk serius pada kalian. Buat kalian yang nantinya mungkin rekonsiliasi ini dengan dalih atau dengan dengan motif kayak kita berteman dulu yuk, kita berteman lagi yuk, kita gini lagi yuk. Tapi sebenarnya tujuannya adalah untuk kembali lagi. Mungkin itu adalah salah satu trik atau siasat dia. Ya minimal kalau kita belum balikan, kita berteman lah, kita ginilah. Nanti dari situ akan terjadi intensitas komunikasi lagi antara kamu sama dia yang ujung-ujungnya nanti membuat kalian kembali lagi bersama. Bottom of the deck-nya, aku berharap kamu tidak menyerah semudah itu. Dia berharap kamu tidak menyerah semudah itu. Artinya dia takut kalau kamu sudah jatuh ke pelukan orang lain. Kita cek zodiak. Ada Aries, Pisces, Aquarius, Libra, Taurus, Virgo. Bottom of the deck-nya ada Sagittarius. Ada H, Q, A, Y, O, V, L, W, D, B, Z, K. Bottom of the deck-nya F. Kita lihat inisial nama. Angka, sorry. Ada angka 1, 15, 23, 29, 30, 21, 2, 10, 28, 6. Bottom of the deck-nya 27. Kita baca buku. Udah lama nggak baca buku ya. Kemarin pakai kartu ya selama di Batam. Ini belum tuntas bukunya. Kemarin itu terakhir di halaman 48. Sekarang kita masuk ke halaman 49. Memimpikan mantan. Jika mimpi adalah bunga tidur, siapakah yang menanamnya? Waduh, pertanyaannya. Jika mantan hadir dalam mimpi, adakah karena ia masih mencintaimu? Sesungguhnya setiap orang menanam bunga itu saat mereka masih berkasih mesra dengan mantannya. Maka apabila mimpi itu mekar dalam tidurmu, janganlah terburu menafsir ia masih mencintaimu. Barangkali saat kau memimpikan mantanmu, ia tengah memohon kepada kekasihnya agar jangan sampai menjadi seperti dirimu. It's mean artinya mimpi juga masih terkoneksi ketika dia ingat seseorang ya. Masalah tentang apa yang menjadi seperti dirimu, mungkin dia sudah ingin melakukan suatu perubahan supaya tidak terulang lagi kejadian serupa atau kejadian yang menyakitkan. Itu dia aku semua. Aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Aku akan rutin lagi reading buat kalian. Terima kasih sudah menonton. Bye.